Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel Petani Kreatif. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara membuat kompos dengan bahan dasar rumput-rumputan kering. Saksikan video ini sampai habis. Nah sahabat, sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja sahabat, kita mulai proses pembuatannya. Di sini kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini bahan utamanya kita menggunakan rumput-rumputan kering yang sudah saya haluskan seperti ini agar nantinya lebih mudah untuk diurai. Nah, selanjutnya saya siapkan wadah dari fiber seperti ini. Sahabat bisa juga menggunakan wadah yang lainnya seperti karung, ember dan sebagainya. Berikutnya saya siapkan bahan lainnya yaitu air sebanyak kurang lebih 10 liter. Nah, banyaknya air ini disesuaikan dengan jumlah kompos yang akan sahabat buat. Nah, selanjutnya rumput-rumput liar yang sudah kita haluskan tadi kita hamparkan seperti ini. Nah sahabat, selanjutnya siapkan bahan berikutnya yaitu gula merah atau gula aren. Dan bila kalian tidak punya gula merah, sahabat bisa menggunakan gula putih seperti ini. Jumlahnya disesuaikan saja dengan jumlah air yang sudah disiapkan. Nah di sini saya menggunakan takaran 10 liter air dengan 1 butir gula merah, atau bila kalian menggunakan gula putih bisa ditambahkan sebanyak kurang lebih 10 sendok makan gula putih. Nah, gula merah atau gula aren ini kita haluskan terlebih dahulu agar mudah larut ke dalam air. Atau jika menggunakan gula putihnya langsung kita larutkan ke dalam air terlebih dahulu. Selanjutnya kita aduk-aduk seperti ini sahabat. Nah sahabat, langkah berikutnya kita siapkan dekomposernya. Di sini saya menggunakan mikroorganisme lokal atau mol yang terbuat dari nasi basi yang sudah kita buat beberapa hari sebelumnya. Atau sahabat juga bisa menggunakan E4 atau efektif mikroorganisme untuk pertanian yang seperti ini, banyak dijual di toko-toko pertanian. Namun di sini saya lebih memilih menggunakan mol dari nasi basi karena lebih murah dan lebih mudah juga cara membuatnya. Sahabat, selanjutnya mol dari nasi basi ini akan kita campurkan ke dalam larutan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini perbandingannya adalah 1:5. 1 bagian mol dicampurkan ke dalam 5 bagian air. Nah, karena tadi di sini saya menggunakan 10 liter air, maka saya akan mencampurkan 2 liter mol ke dalam larutan ini. Nah sahabat sekalian, pertama-tama kita hamparkan dulu tanah pada bagian dasar wadah yang akan kita gunakan dalam pembuatan kompos ini. Kita tambahkan tanah sedikit saja, hanya sebagai dasar agar proses dekomposisinya lebih cepat dan juga lebih baik. Nah sahabat, selanjutnya saya siapkan alat sprayer seperti ini. Saya menggunakan sprayer ini agar cairan dekomposernya
dapat disemprotkan secara merata di atas bahan rumput-rumput kering ini. Namun jika teman-teman tidak punya alat sprayer, bisa langsung menggunakan sistem kocor, yaitu cairan ini dikocorkan langsung ke atas rumput-rumput kering seperti ini. Namun jika menggunakan sprayer, maka penyemprotannya akan lebih merata. Nah, cairannya kita masukkan ke dalam sprayer. Nah, setelah itu kita hamparkan dulu rumput-rumput kering ini agar mudah dalam penyemprotannya. Jika lokasi pembuatannya lebih luas, maka teman-teman bisa menghamparkannya lebih tipis lagi agar penyemprotannya bisa lebih merata. Nah, setelah itu dekomposernya kita semprotkan seperti ini secara merata. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Kita bisa langsung kocorkan, kita bisa juga semprotkan seperti ini, lalu kita bolak-balik hingga benar-benar seluruh bagian rumput-rumput yang kering ini terkena cairan dekomposer agar nanti proses penguraiannya dapat menjadi lebih sempurna. Namun di sini saya menggunakan satu cara khusus, itu saya semprotkan terlebih dahulu bagian atas dari rumput-rumput kering ini. Nah, selanjutnya rumput-rumput yang tadi sudah terkena cairan kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Kita masukkan sedikit demi sedikit dan kita ratakan. Nah, setelah itu kita semprotkan kembali bagian atas dari rumput ini yang belum terkena cairan agar benar-benar merata terkena cairan. Setelah itu kita tambahkan lagi lapisan rumput ke bagian atas dengan ketebalan yang sama dengan yang pertama tadi. Nah, berikutnya kita semprotkan lagi larutan dekomposer ini ke atas rumput-rumput ini. Kita ulangi proses seperti ini secara terus-menerus hingga seluruh bagian rumput ini kita isi ke dalam wadah. Nah, setelah wadah ini terisi hingga setengah, kita tambahkan lagi tanah. Kita hamparkan tipis-tipis saja hingga menutupi seluruh bagian rumput kering tadi. Nah, setelah itu kembali kita hamparkan rumput-rumput kering pada bagian atas bagian tanah tadi. Nah, hal ini kembali kita ulangi terus-menerus hingga wadah ini terisi penuh dengan rumput-rumput kering ini. Nah, sahabat, setelah wadah ini terisi penuh, pada bagian atasnya kembali kita hamparkan tanah. Kita hamparkan tipis-tipis saja hingga seluruh bagian rumput ini tertutup dengan tanah. Nah, setelah seluruh bagian tertutup oleh tanah, kembali kita semprotkan dengan larutan dekomposer pada bagian atas. Nah, setelah itu kita tutup bagian atas wadah ini dengan menggunakan plastik. Sahabat juga bisa menggunakan bahan lain
Yang penting bagian atasnya ini bisa tertutup dengan rapat. Setelah selesai kita menutup wadah ini, selanjutnya kita tempatkan di bawah pohon atau di tempat yang terlindung dari hujan maupun sinar matahari secara langsung. Nah, kita simpan selama kurang lebih 4-5 minggu, maka pupuk kompos ini siap untuk kita gunakan. Nah, demikianlah video cara pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan bahan dari rumput kering dan juga dekomposer menggunakan mold dari nasi basi. Jika kalian suka video ini, klik tombol like, komentar, dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.